Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 6 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, bahwa di dalam Yesus kami menerima pengampunan dan Engkau menerima kami, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jobs Sijabat. Kepada Saudara Jobs, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi kita 6 Januari 2025 berjudul Taktik Setan Terbongkar. Ayat tema, Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yesaya 14 ayat 12. Menolak dengan hina argumen dan nasihat para malaikat yang setia, ia dalam kurung setan mencela mereka sebagai budak yang tertipu. Ia tidak akan pernah lagi mengakui supremasi Kristus. Ia telah memutuskan untuk menuntut kehormatan yang seharusnya diberikan kepadanya dan mengambil alih komando semua malaikat yang akan menjadi pengikutnya. Dan ia menjanjikan kepada mereka yang akan masuk jajarannya sebuah pemerintahan yang baru dan lebih baik di mana semua orang akan menikmati kebebasan. Sejumlah besar malaikat menyatakan tujuan mereka untuk menerima dia sebagai pemimpin mereka. Namun, para malaikat yang setia mendesak dia dan para simpatisannya untuk tunduk kepada Allah, dan mereka menetapkan di hadapan mereka akibat yang tak terelakkan jika mereka menolak. Dia yang telah menciptakan mereka dapat menggulingkan kekuasaan mereka dan secara nyata menghukum keberanian mereka yang memberontak. Banyak yang cenderung mengindahkan nasihat ini, bertobat dari ketidakpuasan mereka, dan berusaha untuk diterima kembali dalam perkenanan Bapa dan anaknya. Namun Lucifer telah menyiapkan tipu daya lain. Pemberontak yang perkasa itu sekarang menyatakan bahwa para malaikat yang telah bersatu dengannya telah pergi terlalu jauh untuk kembali, bahwa ia mengenal hukum ilahi dan tahu bahwa Allah tidak akan mengampuni. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya dan para pengikutnya, katanya, adalah untuk menegaskan kebebasan mereka dan memperoleh dengan paksa hak-hak yang tidak diberikan kepada mereka dengan sukarela. Sejauh menyangkut setan sendiri, memang benar ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Namun tidak demikian halnya dengan mereka yang telah dibutakan oleh tipu dayanya. Namun kesombongan, cinta kepada pemimpin mereka, dan keinginan untuk kebebasan tanpa batas dibiarkan berkuasa. Dan permohonan akan cinta dan belas kasihan ilahi akhirnya ditolak. Allah hanya dapat menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Setan dapat menggunakan apa yang tidak dapat dilakukan Allah, sanjungan dan tipu daya. Allah mengizinkannya untuk menunjukkan sifat dari tuntunannya, untuk menunjukkan pelaksanaan perubahan dan diusulkan dalam hukum ilahi. Pekerjaannya sendiri harus menghukumnya. Setan telah menyatakan sejak awal bahwa ia tidak memberontak. Seluruh alam semesta harus melihat kedok penipu itu terbongkar. Bahkan ketika ia diusir dari surga, hikmat tak terbatas tidak menghancurkan setan. Karena hanya pelayanan kasih yang
dapat diterima oleh Allah, kesetiaan makhluk-makhluknya harus didasarkan pada keyakinan akan keadilan dan kebaikannya. Patriarchs and Prophet, halaman 40-42. Sekian renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jobs. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sebenarnya banyak malaikat yang ikut Lucifer mau bertobat. Mereka berusaha untuk diterima kembali oleh Allah Bapa dan Anaknya. Tetapi untuk menghalangi rencana para malaikat yang mau bertobat itu, Lucifer menyampaikan tipu dayanya yang lain. Christ Triumphant halaman 12 paragraf 4 berkata, banyak yang cenderung mengindahkan nasihat ini, bertobat dari ketidakpuasan mereka, dan berusaha untuk diterima kembali dalam perkenanan Bapa dan Anaknya. Namun, Lucifer telah menyiapkan tipu daya lain. Pemberontak yang perkasa itu sekarang menyatakan bahwa para malaikat yang telah bersatu dengannya telah pergi terlalu jauh untuk kembali, bahwa ia mengenal hukum ilahi dan tahu bahwa Allah tidak akan mengampuni. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya dan para pengikutnya, katanya, adalah untuk menegaskan kebebasan mereka dan memperoleh dengan paksa hak-hak yang tidak diberikan kepada mereka dengan sukarela. Inilah taktik setan agar para pengikutnya tidak bertobat dan kembali kepada Bapa dan Anaknya. Perhatikan, pertobatan yang dimaksudkan oleh roh nubuat adalah kembali kepada Allah Bapa dan Anaknya. Hal yang sama setan aplikasikan kepada manusia. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini. Dalam Signs of the Times, tanggal 29 Juli tahun 1913, paragraf 3, dikatakan, ketika orang berdosa melihat Yesus ditinggikan di atas kayu salib, menderita kesalahan si pelanggar, menanggung hukuman dosa, ketika dia melihat kebencian Allah terhadap kejahatan dalam manifestasi menakutkan kematian salib, dan kasih-Nya untuk manusia yang jatuh, dia, yaitu orang yang berdosa itu, dituntun pada pertobatan kepada Allah, karena pelanggarannya terhadap hukum yang kudus, dan benar dan baik. Saat kita melanggar hukum Allah Bapa, apakah kita durhaka kepada orang tua? Apakah kita membunuh? Apakah kita berzina? Apakah kita mencuri? Dan seterusnya. Ingat, bukan hukumnya yang dihapuskan, tetapi demi keselamatan kita, Allah Bapa karuniakan Anaknya, agar kita yang seharusnya binasa karena pelanggaran-pelanggaran kita, dapat menerima keselamatan asal percaya kepada Anaknya. Dengan memandang semuanya ini, akan menuntun orang berdosa pada pertobatan kepada Allah Bapa. Tetapi setan tidak mau pertobatan ini terjadi. Masih dalam artikel yang sama, dalam paragraf 4 dikatakan, tetapi setan tidak akan membiarkan jiwa melarikan diri dari penawanan dosa, jika dengan cara apapun ia dapat mencegahnya. Meskipun seluruh sorga telah dicurahkan dalam satu pemberian yang kaya, karena ketika Allah mengaruniakan Anaknya, Dia memberikan karunia sorga yang paling terpilih, dan harta sorga ada di bawah perintah kita. Namun, bagi jiwa yang bertobat, musuh akan berusaha untuk menyatakan Allah sebagai yang tegas dan tak kenal ampun, tidak mau mengampuni si pelanggar. Tipuan setan di sorga ditebarkan di dunia ini juga, supaya semakin banyak orang tidak bertobat. Ingat pekabaran renungan pagi kemarin, tanggal 5 Januari 2025, di mana roh nubuat berkata, setan belum bertobat, Lucifer tetap setan, dan sebagaimana Lucifer bekerja di sorga, demikian pula Lucifer bekerja di dunia ini. Lucifer membisikkan kepada banyak orang bahwa mereka sudah jatuh terlalu dalam dan tidak ada harapan lagi. Karenanya Allah tidak akan ampuni. Inilah tipuan setan kepada banyak orang di dunia ini. Saudaraku dalam Tuhan, jangan percaya tipuan setan tersebut.
Ingat firman Allah berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Artinya, meskipun begitu dalam kita sudah jatuh, tetapi Allah Bapa sediakan jalan untuk kembali, asal kita mau menurut dan mendengar kepada firman-Nya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 3 November tahun 1890 paragraf 1, ketika melalui pertobatan dan iman kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran hukum. Orang berdosa kemudian berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang benar. Dia disukai oleh sorga dan melalui Roh memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita saat kita oleh iman menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Dan tidak hanya pengampunan, tetapi juga kita dibebaskan dari hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Lalu kemudian kita dapat berdiri di hadapan Allah Bapa sebagai orang benar. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, Science of the Times tanggal 19 Mei tahun 1898 paragraf 11. Pembenaran adalah pengampunan sepenuhnya dari dosa. Saat seorang berdosa menerima Kristus oleh iman, saat itu ia diampuni. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepadanya, dan ia tidak perlu lagi meragukan kasih karunia pengampunan Allah. Inilah maknanya pembenaran oleh iman. Sebab kita menerima pengampunan oleh iman di dalam Yesus, dan kita dibenarkan oleh iman di dalam Yesus. Oleh karenanya, jangan percaya tipuan setan. Kedoknya sudah terbuka. Allah Bapa itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Asal oleh iman kita terima Anak-Nya dan percaya kepadanya, maka kebenaran Anak Allah menjadi bagian kita seutuhnya, diperhitungkan kepada kita, dan pengampunan Allah Bapa pasti menjadi bagian kita. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi banyak orang. Kedok tipuan Lucifer sudah terbuka. Apa yang setan sampaikan tidak benar, dusta adanya. Kita masih punya harapan, dan harapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Kedok tipuan setan sudah terbongkar. Dia menyatakan bahwa oleh karena sudah terlalu jauh jatuh dalam dosa, maka baik malaikat pada waktu di sorga maupun manusia-manusia di dunia ini tidak mungkin lagi bertobat. Sebab Allah tidak kenal ampun dan tidak akan mengampuni. Namun sebenarnya, ya Bapa, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan bila mana kami mau datang kembali dan percaya dalam Anak-Mu sebagai juru selamat pribadi kami, maka pengampunan dapat menjadi bagian kami. Dan kami dapat berdiri di hadapan-Mu sebagai orang benar, sebab kebenaran Anak-Mu diperhitungkan kepada kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan kiranya kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus berkuasa dalam hati kami. Kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa dan Anak-Mu. Kami dituntun kepada pertobatan, menerima pembenaran Kristus. Dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua dapat berdiri di hadapan-Mu sebagai orang-orang benar. Dan biarlah kami kabarkan kebenaran ini kepada banyak orang yang sudah tertipu oleh tipuan setan, agar mereka bersukacita kembali kepadamu karena harapan masih tersedia. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.